Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita sampai kepada acara puncak dari akhir perjalanan siswa KMI Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Conquering Generation. Kami merasa gugup sebenarnya. Ya, ibarat ibu bapak yang mau melahirkan anaknya, menunggu kelahiran anaknya. Apakah nanti yang keluar itu sehat atau tidak? Kami juga merasa cemas seperti itu. Namun dengan harapan besar bahwa anak-anak yang memang hari ini diwisuda menjadi anak-anak yang solih solihah dan bermanfaat, dan suatu saat nanti di akhirat nanti menjadi beban kebaikan untuk bapak ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, sedikit kami jelaskan bahwa di Pondok Modern Darul Islam ini pendidikan bukan hanya semata akademis saja, tetapi lebih juga kepada pendidikan hidup, pendidikan kehidupan, atau bisa dijelaskan, diartikan dengan madrasatul hayat. Karena apa yang diberikan kepada anak-anak tidak semata-mata hal keilmuan semata, tetapi juga kami memberikan mereka skill. Kami juga memberikan kepada mereka pelatihan-pelatihan, organisasi dan sebagaimana lainnya, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih ketika mereka lulus di pondok tercinta ini. Bapak ibu sekalian, perlu dipahami bahwa perjalanan ini sampai kelas 6 ini tidaklah mudah. Dari kelas 1 mereka mungkin baru kami mengenalkan apa itu sebenarnya pondok. Mereka kami membiasakan untuk mandiri, kadang mereka masih nangis. Kelas 2 kami membiasakan mereka dengan pembelajaran, terutama dengan bahasa ya, kelas 2. Kelas 3 semakin pendalaman lagi. Nah, barulah kelas 4 mereka lebih kita bina ya, lebih kita didik dan lebih kita arahkan. Maka sebenarnya ada 3 R yang perlu menjadi catatan kita ya, dan menjadi catatan kami tentunya ya. R yang pertama adalah roid. Anak-anak terutama ini kelas 4 ini harus menjadi pelopor. Mana kelas 4? Hadir kelas 4 ya. Mereka harus jadi pelopor, harus memiliki inisiatif, karena mulai mereka dibebani dengan berbagai kepengurusan. Jadi kami akan tunggu inisiatif mereka ya. Itu yang pertama, R yang pertama. Yang kedua, kalau naik lagi dia ke kelas 5, kita lebih fokus kepada R yang kedua, yaitu rois. Jadi kami memberikan leadership atau kunci-kunci kepemimpinan. Bagaimana memanage teman-temannya, bagaimana memanage adik kelasnya ya. Sehingga dinamika ini akan tercipta pada setiap pribadi anak-anak, dan kami harapkan tentu dari mereka ini akan lahir ya pemimpin-pemimpin yang ideal. Mana kelas 5? Hadir kelas 5? Wah, ini kelas 5 ya. Hadir di belakang ya. Nah, semakin ke atas kelas 6 Ro'i, yaitu mereka memberikan pengasuhan, menjaga adik-adiknya, dan juga tetap juga mereka mengorganisir. Nah, tahapan-tahapan inilah yang penting, yang memang tidak semua lembaga mampu menerapkannya. Maka di sini ya, yang mungkin biasanya pendiam, kami tuntut mereka untuk bisa memimpin. Dan begitulah Pak,
Ketika mereka sudah mulai memimpin, tekanan itu sudah mereka rasakan, goyah, gundah gulita, mereka ingin keluar, iya, sudah merasakan. Terus boten ini bapak-bapak wali kelas 6 ini, ya. Sering ngeluh ini bapak ada gini begini, ya. Begitulah kami mendidik, kadang-kadang membiarkan mereka bergesekan satu sama lain. Untuk apa tujuannya? Untuk mendewasakan kita dengan harapan nanti mereka bisa mandiri, tidak menjadi anak cengeng, apalagi nangisan. Saya dipahami nggih? Nah, itu semua dalam proses di mana ilmiah pendidikan yang memang harus ditempuh di Pondok Modern Darul Islam ini. Maka memang kami sayangkan andai kata anak-anak tidak sampai ke batas, terutama melewati langkah-langkah sampai kelas 3, sampai kelas 4, 5, dan 6 tentunya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, juga tahun ini di kelas 6 ini, yang di wisuda ini banyak juga aktivitas. Akan banyak aktivitas di kelas 6, bimbingan, arahan, ya, yang kami organisir, kami tentukan waktunya, semuanya sudah dengan rapi. Ya. Kegiatan kemarin ya seperti bimbingan untuk mereka menjadi guru kelas ketika pelajaran sore, bimbingan kepada mereka bagaimana mereka untuk berorganisasi, bimbingan mereka bagaimana mereka cara menjadi penguji yang efektif ketika ujian, menjaga ketika ujian yang efektif, dan sebagainya. Dan juga kami memberikan keterampilan-keterampilan yang lain. Ya, kemarin kelas 6 kami berangkatkan juga ke Bekasi, ada dalam studi tour, ya, studi economic tour, ya. Jadi tidak hanya sekedar jalan-jalan yang menghabiskan uang, perlu ada juga value yang diambil, nilai yang diambil, atau pendidikan yang diambil, yaitu studi ekonomi. Ke Bekasi, ke Jakarta, ya, dalam beberapa hari, supaya mereka bersentuhan dengan aktivitas ekonomi, supaya suatu saat nanti mereka juga memiliki bekal yang kuat, terutama dalam skill kepribadian mereka masing-masing. Dan tentu sebagai lembaga yang namanya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, ya, yang menyiapkan sebagai guru-guru muslim, ya, kami juga mengadakan amaliyatut tadris, praktek mengajar atau micro teaching, ya. Dan memang itu terasa sangat berat. Mungkin bagi bapak-bapak ibu-ibu yang pernah merasakan, terutama di fakultas pendidikan, akan dicoba seperti itu. Bedanya di sini, kalau di kampus di kuliah itu berbahasa Indonesia, kalau di sini wajib berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, dimonitori dengan berbagai keahlian guru yang memiliki fak di bidangnya masing-masing. Wah, jadi itu drek-dreknya minta ampun bapak ibu, ya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang pingsan. Karena kisah saya dulu ketika saya mondok, ada yang pingsan Pak. Ketika ngajar dilihati oleh kawan-kawannya sekitar 20 anak sama guru-gurunya juga sampai pingsan. Tapi alhamdulillah anak-anak ini tidak ada yang pingsan. Dan bagus-bagus, alhamdulillah. Itu berkaitan dengan kelas 6. Maka tentu kami mengucapkan selamat telah melewati berbagai aktivitas dinamika kependidikan dan kepengasuhan sampai batas ini. Bapak-bapak ibu sekalian, berikut ini prestasi Pondok Modern Darul Islam pada tahun ini. Ya, tahun ini kami tidak banyak terlibat, terutama dalam kompetisi, berbagai kompetisi yang dilaksanakan di luar. Kenapa? Karena satu hal, banyak yang benturan dengan kegiatan di sini. Jadi kalau pas di sini ada benturan kegiatan, maka kami prioritaskan yang ada di sini. Tetapi kalau memang ada kosong dan memungkinkan, bisa kami ikutkan. Yang pertama, juara 1 lomba Olimpiade Bahasa Arab se-Jawa Timur. Ini pesertanya hampir 400 kalau nggak salah itu. Oleh Arkananta Abdillah, kelas 3 KMI dari Lamongan. Ini bapaknya di sini. Alhamdulillah jauh-jauh dari Lamongan. Nah, juara satu lagi lomba Qiraatul Kutub tingkat nasional oleh mahasiswi pendidikan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta, ya, dimenangkan oleh Ulia Fauzia Al-Kisti. Ini Qiraatul Kutub,
Jadi yang menyelenggarakan para mahasiswi di pendidikan tarjih pusat Muhammadiyah. Ketika itu diseleksi dari 35 pesantren, lolos 10 pesantren. 3 yang kami kirim alhamdulillah masuk final semuanya. Dan salah satunya menjadi juara 1 dan satunya lagi juara yang kedua. Ya, juara 2 lomba Qiraatul Kutub tingkat nasional oleh mahasiswi pendidikan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta dimenangkan oleh Haula Zen, siswi kelas 4 Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Selanjutnya untuk putra, ya, juara 3 futsal championship se-Kabupaten Lamongan. Juga juara 2, ikut lagi futsal di Sekarasidenan Bojonegoro di Tuban Sport Center. Terus selanjutnya pada tanggal 7 sampai 11 nanti anak-anak juga kemarin kami ikut sertakan dalam berbagai ajang perlombaan seluruh setingkat nasional pondok pesantren putri yang ada di Indonesia. Dan banyak sekali, sekitar lebih 40 pesantren yang ada di Indonesia ya. Yang kami masukkan, yang kami kirimkan, alhamdulillah semuanya masuk ke final ya. Dan nanti tanggal 7 sampai 11 akan dilombakan. Di antaranya yang masuk final lomba karya tulis ilmiah ya, karena ini putri berarti putri ya. Aulia Nadhiroh kelas 4 Tuban akan mewakilinya, dengan Arina Al-Haq Jakarta yang akan mewakilinya. Juga lomba pidato Maisha Karim Damarianti dari Malang. Terus lomba cerdas cermat Humairoh Tuban, Afrinsi Pratama Agustin Tuban, dan Indana Putri Takia Lamongan. Dan yang terakhir lomba desain oleh Elsin Lamongan ya. Nanti semuanya akan kami berangkatkan pada tanggal 7 sampai 11 Juli. Mohon doanya supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Banyak bertanya, bagaimana kelanjutan anak-anak studi di sini? Alhamdulillah, ya. Beberapa yang sudah melanjutkan, ada yang sudah melanjutkan di Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab, baik di Jakarta ataupun di Surabaya. Ada juga yang melanjutkan studi ke Al-Azhar, Kairo. Ada juga yang melanjutkan di universitas negeri yang ada di Indonesia. Ada juga yang melanjutkan di Ma'had Ali yang ternama yang ada di Indonesia ya. Dan masih banyak kampus-kampus yang lain yang menjadi tujuan pendidikan santri-santri yang ada di sini. Poin penting adalah banyak, kurang lebih 60% mereka bisa mendapatkan KIP ya. KIP itu KIP kuliah. Jadi mereka mendapatkan beasiswa. Selain KIP kuliah, di antara juga mereka ada beasiswa dari Asfa Foundation. Ya, Asfa Foundation full mendapatkan kuliahnya full gratis. Juga ada living cost-nya. Ya, salah satunya ada yang masih melanjutkan di Jakarta atas beasiswa Asfa Foundation ya, dengan dapat living cost, dan living cost itu biaya hidup gitu ya. Biaya kuliah juga gratis, mengambil informatika yang ada di Jakarta. Dan tahun kemarin ada juga ngambil di Cordoba University. Jurusannya itu unik, jurusan pertambangan. Ya, mungkin bagi santri ini agak beda jalan, tapi perlu sekiranya santri berperan dalam bidang itu. Ya, itu beasiswa hanya diberikan kepada 20 santri terbaik yang ada di Indonesia juga, dan alhamdulillah santri kami pun terpilih. Juga ada beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama, yaitu beasiswa kemitraan. Beberapa juga yang telah masuk di kampus-kampus yang menjadi sasaran beasiswa. Dan begitu juga beasiswa lain yang baik yang terikat ataupun yang tidak terikat. Bapak Ibu sekalian, maka kami juga berperan dan memiliki kewajiban yang banyak, terutama penguatan internalisasi pendidikan dan pengajaran yang ada di pondok ini, juga berkaitan dengan penguasaan digitalisasi yang perlu karena sebagai tuntutan zaman saat ini. Juga harapan kami setahun 2 tahun ini
kami juga bisa bertransformasi ke pendidikan muadalah yang memang sudah mulai ada lampu hijau. Terus yang selanjutnya adalah penguatan peningkatan bahasa bersertifikat baik TOEFL ataupun TOEFL, ya, sehingga lulusan-lulusan nanti memiliki kredibilitas dan kemampuan dalam berbahasa yang memiliki sertifikat yang terlegalisasi. Selanjutnya juga mungkin perlu mengadakan studi kampus dan perlu juga penguatan program ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Selanjutnya untuk wali santri yang ada di sini, wali santri hadir, Bapak Ibu sekalian, tolong aktif dalam arti melihat informasi yang ada di sini. Di sini sudah ada grupnya, sudah ada media sosialnya, silahkan diakses. Sehingga informasi itu seakan-akan kami ada yang memang terus yang ngechat ke kami itu tentang jadwal, tentang apa, padahal semuanya sudah ada. Bahkan dari awal tahun biasanya sebulan 2 bulan kami sudah berikan jadwal untuk 1 tahun yang hampir tidak pernah berubah. Ya dikit lah berubahnya, itu paling 1-2 yang perlu ini kan. Ya. Jadi kalau kegiatan ini sudah terjadwal sejak hampir setahun yang lalu. Ya, jadi Bapak Ibu juga tidak perlu lagi kalau mau nyimpen, dan hati-hati nyimpen maksudnya ya. Nah, silakan Bapak Ibu juga akses informasinya supaya tahu ada channelnya dan semua informasi yang ada di dalamnya. Silahkan buka supaya tahu informasi. Ya. Bahkan ada lagi, tahun kemarin kita sudah mulai uji coba, terutama absensi kehadiran. Ya, silakan Bapak Ibu. Sekarang sudah diupdate, namanya itu Cards Parent, ya, kartu orang tua. Bapak Ibu buka, mungkin nanti akan lebih aktif, akan tahu anak ini jam berapa masuk atau tidak, diajar sama siapa, pelajarannya apa, jam berapa. Ada yang sudah ngakses belum ini Bapak Ibu? Belum kan? Pinter WA Pak, pinter semuanya, tapi dibuka kartu aja, lihat orang anaknya ini nggak mau. Ya, ojo teman-teman gitu. Ya, dibuka biar tahu kondisi anaknya, paling tidak pembelajarannya. Wah, ini pelajaran kok Bapak Ibu juga paling nggak bisa bacanya nih, bahasanya apa, bacanya gitu kan. Begitu, wah ini anakku ini pelajarannya ini, berarti harus ditambah jajannya ini kan. Ya, ya, jadi kami harapkan aktif ya. Jadi jangan sampai ada di sini tuh apa sih kayak gak ada kegiatan, kok gini-gini wae mondok itu, padahal orang tuanya masuk grup aja tidak, minta dimasukin keluar lagi, minta lagi dimasukin keluar lagi, ya terus gimana informasi bisa didapat? Harus buatan lagi Bu. Toib, selanjutnya ini anak-anakku yang akan diwisuda, dengarkan. Ini nasihat dari kami, akan saya bacakan, renungi dan hayati. Ini akan menjadi bekal untuk kamu sekalian. Nasihat dari kami untuk anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang saya hargai, yang kami hargai, benar-benar kamu berharga. Berapa banyak kawanmu selagi duduk di kelas 1 tidak banyak sampai ke batas, meskipun sebabnya berbeda-beda. Ada yang karena akalnya, akliyahnya, ilmiahnya, ada yang karena budi pekertinya, khuluqiyahnya, atau karena tidak tahan disiplin Pondok Modern Darul Islam. Ada yang kena material, ada yang kena tekanan dan suasana keluarga. Kami menghargai mereka yang tidak sampai ke batas itu. Meskipun baru 1 tahun, 2 tahun atau lebih di Pondok Modern ini, tetapi kami sangat menghargai dan ikut bersyukur sebesar-besarnya atas sampainya anak-anakku ke batas yang direncanakan ini, dengan tekun sampai 6 tahun. Maka dari itu kami katakan dan kami tekankan, kamu betul-betul berharga. Hargailah dirimu, tetapi jangan minta dihargai. Menghargai diri berarti meletakkan diri pada tempat yang terhormat, dan dijaga jangan sampai tergelincir ke tempat yang kotor, rendah, hina, atau bernoda. Menghargai diri berarti juga tidak mengotori diri sendiri dengan sesuatu yang rendah atau remeh, yang tidak berarti atau tidak berisi. Dalam hal ini pandai-pandailah menilai sesuatu. Tidaklah hina
seorang yang membawa barang dagangannya keliling pasar, asalkan barang itu halal dan perlu. Sebaliknya, belum tentu yang mengendari mobil mewah dan mengkilat itu terhormat. Pergunakanlah diri pribadimu untuk maksud-maksud yang terhormat, suci dan berharga. Dengan sikapmu yang demikian, dengan tidak kamu minta orang akan menghargai diri pribadimu. Tetapi janganlah sekali-kali kamu minta dihargai dengan angkuh, sombong, dan jual mahalmu. Jangan diharap dengan sikapmu yang begitu akan mendapatkan kehormatan atau penghargaan. Bahkan sebaliknya, hanya nilai kerendahan budilah yang lebih dahulu akan kalian dapatkan. Anak-anakku yang kucintai, cintailah ilmu lillahi ta'ala, bukan karena untuk gaji yang tinggi atau sekedar bangga-bangga diri atau karena lainnya. Cintailah ilmu karena untuk berharap wajah Allah semata. Kalaulah kamu cinta kepada ilmu, maka ilmu yang wajib dicintai itu akan menemani kamu seumur hidupmu dimanapun kamu berada. Ijazah yang berharga adalah ilmu pribadi dan kecakapanmu dalam masyarakat akan membuktikan buah yang berharga dan dihargai. Kenyataan hasil ilmu pribadi, kecakapanmu yang berguna bagi masyarakat itulah yang sebenar-benarnya ijazah dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat nanti. Nilai daripada ijazah pendidikan adalah seberapa bermanfaat dirimu bagi kebaikan manusia. Sekiranya seseorang telah ternoda pribadinya, merosot akhlaknya dan budinya, rendah nilai kecakapannya, maka ijazahnya tidak akan mengangkat dia dari kerendahan dan kemerosotan itu, bahkan ternoda karenanya. Bergeraklah, tumbuhlah, berkembanglah. Tanda hidup adalah bergerak, tumbuh dan berkembang. Inilah fitrah atau tabi'i. Tak bergerak, tak tumbuh dan tetap dinamakan mayit, mati. Kepada manusia dikatakan fasik, statis atau mabni. Bergeraklah dalam hal bermanfaat, bergerak dan menggerakkan, berkembang dalam segala segi yang bermanfaat. Tahu meletakkan diri, pandai-pandailah meletakkan diri pada tempatnya. Harus tahu proporsional, dapat menyesuaikan diri pada tempat dan waktunya. Jangan merasa takabur dan merasa berilmu sendiri, merasa benar sendiri. Sebaliknya, jangan merasa rendah diri, pengecut ataupun penakut. Jagalah dirimu, ingat kepada kesopanan, dan pandai-pandai mengkondisikan diri dalam segala lapisan dan tingkatan masyarakat. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Tujuan, kemana tujuanmu sesudah dari pondok modern ini? Dalam hal ini kami merasa ikut bertanggung jawab dan berhak untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana lazimnya perguruan atau lembaga setingkat ini. Rasa tanggung jawab serta hak kami ini mengingat adanya hubungan jiwa dan pergaulan selama ananda kami dibimbing. Maka insya Allah kami senantiasa memberikan pertimbangan-pertimbangan itu di mana perlu, sesuai dengan pribadi masing-masing. Jangan jadi anak hilang. Di antara anak-anakku jelas ada yang hendak pulang menyerbu masyarakat. Inilah tujuan paling utama yang sangat kami setujui. Untuk itu tidak ada alasan kami untuk tidak menyetujuinya. Justru itulah yang menjadi urgensi program kita dapat berguna, berjasa dalam masyarakat. Untuk melaksanakan itu hendaknya tetap bijaksana dan perlu diingat, jangan kecil hati dan tahu diri. Masyarakat inilah yang selurus-lurusnya jalan. Dari sana engkau berasal dan kepadanya engkau kembali demi untuk menegakkan kalimat Allah, membimbing umat yang menghajatkan tuntunan ke jalan yang diridhoi Allah, li'ila'i kalimatillah. Anak-anakku, di antara yang dapat kami berikan sebagai sangu, sebagai bekal kepada anak-anakku sekalian ini ialah apa yang kami namakan bibit padi unggul. Benih bukan untuk dimakan habis, tetapi untuk menjadi bibit, disebarkan agar berkembang, berbuah dan berhasil banyak, serta berlipat ganda hasilnya, kemudian baru dimakan dan tak akan habis. Sebarkanlah bibit padi unggul yang kami berikan itu kepada persemian yang subur. Peliharalah ia dengan keikhlasan dan kejujuran, pupuklah ia dengan ketekunan, kesungguhan dan kesabaran. Kemudian tanamlah ia di tanah yang subur, di hawa yang segar yang murni. Itu adalah kewajiban yang sewajar-wajarnya bagimu.
Hendaklah anak-anakku menjiwa, hendaklah benar-benar menjiwai, terutama dalam hati sanubarimu. Anak-anak lama keluaran Pondok Modern Darul Islam untuk menekan teman-temannya dalam merasa senasib penanggungan dikala bersama-sama bernaung di Darul Islam ini. Kuatkanlah ukhuwah yang mendalam antar sesama, tentu karena agama. Jika agama saja tidak dapat mempersatukan, lantas apalagi yang bisa menyatukannya? Kalau di pondok ini kalian telah menikmati kehidupan, kebersamaan dalam hidup, maka wujudkanlah kebersamaan itu di luar pondok, di Indonesia, di dunia yang luas ini. Kami relakan anak-anakku yang kucintai. Kini anak-anakku, kurelakan engkau berjalan dan kuikhlaskan engkau pergi. Semoga engkau mendapat tuntutan iman dan petunjuk Allah yang Maha Suci. Berjalanlah anakku, tujulah pulau idaman kalian masing-masing. Sebarkanlah benih di tangan, semoga Allah senantiasa menyertaimu. Tunjukkanlah baktimu kepada umat, perlihatkanlah darimu dan baktimu pada masyarakat. Meskipun hanya guru ngaji dilanggar atau surau kecil, ganjarannya mungkin melebihi pembesar negara. Allah yang Maha mengetahui akan memberi rahmat. Selamat jalan anakku, selamat jalan pahlawanku, selamat jalan para pejuang. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.